Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Untuk mengawali jumpa kita pada kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga sampai saat ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang beriman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini dapat kita miliki sampai akhir hayat kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang memperjuangkan Islam ini sampai ke penjuru dunia sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan masih menjadi muslim dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, tampil cantik merupakan hal yang sangat didambakan bagi para wanita hampir di seluruh dunia ini. Dan untuk mendapatkan kecantikannya, para wanita rela melakukan hal semampunya untuk itu. Dan pada era modern seperti sekarang ini, untuk menjadi tampil cantik dan tampil rupawan sudah tidak menjadi hal yang sulit bagi kaum wanita. Sekarang ini untuk mengatasi perihal kecantikan para wanita hanya perlu pergi ke salon kecantikan yang menyediakan berbagai perawatan untuk kecantikannya. Jenisnya pun beragam, mulai dengan perawatan kecantikan dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, seperti perawatan untuk kuku, mencabut bulu kaki atau bulu tangan, perawatan wajah, dan bahkan menyediakan pelayanan untuk mencukur bulu alis untuk mempercantik wajahnya. Lalu, bagaimana hukumnya mencukur bulu alis bagi wanita dalam Islam? Pemirsa yang dirahmati Allah, belakangan ini para wanita kita mencukur bulu alisnya agar terlihat lebih cantik dan menawan. Hal ini juga sudah lumrah bagi wanita menginginkan agar dirinya terlihat cantik di mata semua orang yang memandangnya, dan merupakan hal yang manusiawi. Untuk mendapatkan hal tersebut juga terkadang dengan cara merapikan bulu alisnya lalu menggambarnya dengan pensil alis. Namun, tahukah kalian wahai para wanita muslimah, apa hukumnya dan apa dampaknya mencukur alis menurut pandangan Islam? Hukum mencukur bulu alis dalam Islam sendiri masih terdapat beberapa perbedaan pendapat di dalamnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan hal tersebut boleh dilakukan, namun sebagian yang lainnya mengatakan bahwa hal tersebut adalah haram untuk dilakukan dalam pandangan Islam. Sebagian ulama yang tidak memperbolehkan mencukur bulu alis ini berpedoman pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, yang artinya Allah melaknat tukang tato dan orang yang ditato, dan al-mutanamis atau para wanita yang minta dicukur bulu di wajahnya, dan orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari mencukur bulu wajah pada hadis tersebut adalah mencukur bulu alis. Imam An-Nawawi pun menegaskan bahwa larangan tersebut adalah untuk bulu alis dan ujung-ujung wajah. Penjelasan ini terdapat dalam syarah Sahih Muslim.
Para ulama yang mengharamkan mencukur bulu alis wanita menganggap bahwa hal tersebut sama saja dengan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pula yang menganggap bahwa hal tersebut seperti tabarruj dalam Islam, yang mana hukumnya bertabarruj dalam Islam adalah tidak diperbolehkan. Sedangkan sebagian ulama lain yang memperbolehkan berpendapat bahwa maksud dari hadis tersebut adalah mencukurnya hingga ke akar-akarnya, dan menurut mereka mencukur alis menurut Islam diperbolehkan apabila keadaan mengizinkan, dan hal tersebut ditujukan untuk memenuhi permintaan sang suami dan untuk menyenangkan hati suami. Namun tidak diperbolehkan apabila tujuannya adalah untuk bersolek dan mengumbar kecantikan di depan orang banyak. Jadi hukum merapikan atau mencukur bulu alis wanita dalam Islam masih terdapat keraguan di dalamnya, atau yang bisa disebut dengan syubhat. Dan syubhat dalam Islam berarti hal yang masih samar-samar atau meragukan, yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram itu pun sudah jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang masih samar, tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara yang haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebagai wanita muslimah yang baik, sudah selayaknya bila kita itu mengikuti aturan-aturan di dalam Islam sesuai yang tertera dalam sumber syariat Islam, dan memakai cara menjadi cantik menurut Islam pula. Dan sesungguhnya kecantikan zahir wanita itu di dalam Islam bukanlah hal yang paling utama, dan Islam tidak terlalu mengukur melalui paras fisik, namun lebih kepada akhlak dan keimanan serta ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bila seorang wanita ingin terlihat cantik untuk menyenangkan sang suaminya, maka ada baiknya menggunakan cara untuk mempercantik diri itu menurut Islam. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.